Kita mau kemana? Puri bingung diajak keluar malam-malam. Nonton, jawab Anggara santai. Nonton. Puri kaget. Maksudnya, memang suaminya meminta timbal balik jika ingin permintaannya dikabulkan. Yakni suaminya meminta untuk ditemani nonton berdua. Tapi haruskah sekarang? Iya, memang bisa. Tanya Puri penasaran. Ini sudah malam. Makanya jangan kampungan, ledek Anggara yang langsung membuat Puri manyun. Banyak-banyaklah melihat dunia luar. Jangan terus mengurung diri di gua. Puri mencebikkan bibirnya. Kenapa tidak besok saja? Kapan kamu mau wanita itu dipecat? Besok. Ya sudah. Aku minta timbal baliknya malam ini. Takutnya kamu ingkar janji. Aku bukan tipe yang suka ingkar janji. Puri tak terima. Tapi Anggara hanya tersenyum saja mendengar bantahan istrinya. Bagaimana kalau kamu yang malah ingkar janji? Lihat saja besok. Awas saja kalau kamu bohong, ancam Puri dengan nada menggerutu. Kenapa memang kalau aku berbohong? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Ledek Anggara yang membuat Puri langsung menghentikan langkahnya dengan kesal. Misalnya, sayang. Misalnya. Ralat Anggara sebelum mulut Puri mengoceh. Aku akan menceraikanmu. Puri menjawab dengan bersungut-sungut. Entah kenapa malam ini ia menjadi sangat kekanakan. Mungkin karena ia terdesak keadaan. Wow. Sekarang aku baru paham, kenapa suami yang diberikan kuasa untuk mengucapkan kata talak. Karena kalau tidak, pasti banyak laki-laki yang didudukan oleh istrinya, sindir Anggara, mengingat entah sudah berapa banyak kali Puri meminta cerai darinya. Salah sendiri kenapa kalian para laki-laki sangat jahat dan menyebalkan. Apa? Jahat? Siapa? Aku. Memangnya apa yang kulakukan padamu? Aku sedang membicarakan laki-laki, bukan membicarakanmu. Aku juga laki-laki, kamu pikir aku banci? Mungkin. Wah. Apa aku harus membuktikan kejantananku? Anggara yang merasa diremehkan mulai terpancing. Selama ini ia juga punya trust issue sendiri, mengingat ia selalu ditinggalkan wanitanya. Jadi ejekan semacam itu cukup melukai harga dirinya. Tidak perlu membuktikan kejantananmu. Laki-laki jantan cukup menepati janjinya. Memegang kata-katanya. Itu baru namanya laki-laki sejati. Cih. Pintar sekali kamu bicara. Itu gunanya kita punya mulut. Puri menatap sekeliling. Ternyata lumayan juga orang gabut yang nonton bioskop di malam hari. Mungkin memang benar ia yang terlalu kampungan. Sampai hal seperti ini saja membuatnya terheran. Ya meski wajar saja, karena selama ini ia lebih sering berdiam diri di dalam gua alias di rumahnya sendiri. Dan jarang sekali keluar-keluar kalau tidak ada kepentingan. Keadaan membuatnya tak bisa kemana-mana sesuka hati karena kondisi ibunya yang tak bisa ia tinggal lama-lama. Suara musik mulai menggema, membuat Puri mengalihkan pandangannya ke layar besar di depan sana. Sedetik kemudian matanya membola setelah tahu film apa yang hendak mereka tonton. Horor. Puri yang sangat anti film horor nampak memprotes. Kenapa? Takut? Tidak. Tapi tentu saja Puri adalah manusia yang akan gengsi menggakui kelemahannya. Manusia jauh lebih menakutkan daripada setan. Buat apa aku takut, sambungnya sok berani. Baguslah. Anggara lalu menawari popcorn yang tadi ia beli. Tapi Puri dengan gengsinya yang tinggi, menolak tawaran tersebut. Ia memilih meminum minumannya sendiri sambil mengintip ngeri ke layar yang tiba-tiba mempertontonkan wajah seram seorang wanita. "Kyaa." Tanpa sadar ia berteriak saking kaget juga takut. Ia bahkan tanpa sadar langsung memegang lengan Anggara. Tapi untungnya ia lekas tersadar dan melepas pegangannya lalu kembali memasang wajah cool. "Aku cuma kaget." Puri kembali menyeruput minumannya. Berusaha bersikap setenang mungkin. Anggara yang melihat itu rasanya ingin tertawa, tapi ia berusaha menahannya. Ini adalah reaksi paling lucu dari perempuan tinggi gengsi yang pernah dilihatnya. Pocong.
Puri tersedak minumannya sendiri. Saking kaget, tiba-tiba muncul siluet pocong di layar. Sayangnya kali ini ia tak bisa berakting sok cool karena ia masih terbatuk-batuk dengan hebatnya. Pelan-pelan, Anggara menepuk-nepuk punggung Puri. Tapi dengan refleks Puri menangkis sentuhannya. Rupanya alam bawah sadar Puri tetap menganggap sentuhan sebagai sinyal bahaya. Sehingga dalam keadaan seperti ini pun Puri masih merasa harus melindungi diri. Diam-diam Anggara berusaha memahami trauma istrinya. Kalau kamu tidak suka film horor, kita nonton film lain saja. Anggara yang awalnya sengaja ingin mengerjai jadi tak tega. Tidak perlu. Tadi aku cuma kaget saja. Puri tetap tak mau terlihat lemah. Siapa suruh tadi pocongnya muncul tiba-tiba? Coba kalau tidak, aku juga tidak akan kaget, ujarnya membela diri. Namanya film horor, sudah pasti setannya muncul tiba-tiba. Sejak kapan setan mau muncul izin dulu? Anggara antara gemas tapi juga ingin tertawa. Padahal wajah sudah sepucat itu, masih saja ngeles. Layarnya di depan, kenapa malah melihatku? Puri berusaha mengalihkan perhatian Anggara yang malah tertuju ke arahnya. Sungguh memalukan. Bagaimana bisa ia bereaksi seperti tadi? Padahal selama ini ia tidak pernah takut meski harus keluar rumah sendirian di malam hari. Sejauh ini ia memang tak punya pengalaman horor sekalipun. Anggara tak mengatakan apapun, selain menahan senyumnya. Ia pura-pura fokus ke depan, padahal sejujurnya ia juga tak suka menonton film horor. Sementara itu Puri sibuk memakan popcorn untuk menyibukkan diri. Tapi matanya sengaja tak melihat ke layar. Karena tak mau kejadian tadi sampai terulang kembali. Jangan sampai ia mempermalukan diri untuk ketiga kalinya. Sandra, jadi siapa yang mempereks mantan pacarmu itu? Sandra mengirimkan pesan ke Gatan. Berharap kali ini mendapatkan jawaban. Karena pria itu terus saja mengatakan lupa dan banyak alasan lainnya. Gatan, kenapa kamu kayak penasaran banget, sih? Lama-lama Gatan curiga karena Sandra sudah 2 kali menanyakan hal ini. Memang baru 2 kali. Tapi apakah orang luar akan sepenasaran itu untuk mengetahui masa lalu seseorang yang bahkan tidak dikenalnya? Sandra, emoji tawa. Aku lagi nulis novel, jadi aku penasaran saja. Siapa tahu bisa jadi bahan novelku. Gatan, memang harus tahu juga siapa orangnya. Yang penting kan alur ceritanya. Aneh. Sandra menepuk jidatnya keras. Bodoh. Kenapa ia bisa sebodoh ini? Ia terlalu berambisi sampai bisa seceroboh ini. Masalahnya, orang suruhan bosnya juga sulit sekali menemukan pelaku. Tidak ada jejak yang ditinggalkan. Sepertinya hanya orang tertentu yang mengetahui mengenai kejadian tersebut. Salah satunya, ya korbannya sendiri. Tapi sulit untuk membuat istri bosnya buka mulut. Karena sepertinya wanita itu menganggap hal itu aib yang harus ditutup rapat-rapat. Tapi kenapa Gatan juga seolah menutupi pelakunya? Sandra baru sadar, Gatan mulai hati-hati menjawab ketika ia mulai pembahasan tentang istri bosnya. Dan seperti mengalihkan pembicaraan secara tiba-tiba. Apa mungkin dia mendapatkan ancaman? Sandra mulai menerka-nerka. Segala kemungkinan bisa terjadi. Atau malah Gatan berkomplot dengan pelaku. Ah, pusing. Aku ini kan sekretaris, bukan detektif. Wajar kalau otakku tak sampai membongkar kasus seperti ini. Sandra memukuli kepalanya. Tok, tok, tok. Tantri dan Doni menghentikan kegiatan malam mereka ketika mendengar pintu kamar diketuk. Siapa? Ya, Mas. Paling anak kamu. Doni melepaskan diri dengan kesal. Sebentar. Tantri segera memakai piyama tidurnya dan segera membuka pintu, sedang Doni langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Kenapa, sayang? Tantri keluar dan menutup pintu kamarnya. Aku nggak bisa tidur, Mi. Kok bisa? Kamu mikirin apa, sih? Sania kepikiran Papa. Kenapa Papa? Bukannya tadi Sania sudah telepon Papa?
Tantri sebenarnya sedikit kesal karena kegiatan malamnya terganggu dengan kedatangan Sania. Sania mau tidur di rumah papa. Besok, ya, sayang. Kan ini sudah malam juga. Bisa nggak papa suruh jemput ke sini? Tantri kesal juga dengan rajukan Sania. Meski ia yang mempengaruhi Sania akan rasa takut kehilangan kasih sayang ayahnya, tapi ia tak sangka kalau ketakutan Sania akan sampai seperti ini. Maksudnya ini sudah tengah malam. Mantan suaminya juga pasti sudah tidur. Papa sudah tidur kali. Besoklah, mami ngantuk. Kamu juga besok harus sekolah. Tantri menjawab sedikit ketus dan itu langsung membuat raut wajah Sania berubah. Selama ini Tantri selalu bicara lembut, karena Sania adalah sumber uangnya. Berkat Sania ia mendapatkan jatah bulanan yang bahkan lebih besar dibanding saat masih menjadi istri Anggara. Saat itu bisnis Anggara sedang bermasalah, hutang menumpuk dan pria itu sibuk menstabilkan perusahaannya. Jarang sekali Anggara pulang ke rumah, yang membuat rumah tangga mereka jadi gonjang-ganjing. Sania kangen sama papa, Mi. Cek. Ya sudah, mami telepon papa kamu dulu. Puri. Film telah selesai, tapi Anggara malah menemukan istrinya yang tertidur dengan pulas dengan mulut setengah membuka. Astaga. Pantas dari tadi dia diam saja. Anggara pikir Puri serius menonton filmnya. Tapi ternyata istrinya itu malah tidur. Puri. Pria itu memanggil istrinya sekali lagi. Tapi Puri tak merespon. Hingga akhirnya Anggara berinisiatif untuk memberikan sedikit sentuhan di pundak istrinya, yang langsung direspon Puri dengan gerakan tak terduga. Wanita itu langsung bangun dan bersikap waspada. Seolah yang membangunkannya adalah seorang penjahat di mana dirinya harus melindungi diri. Anggara mengangkat tangannya, mengisyaratkan bahwa ia tidak sedang berniat melakukan tindakan mesum. Karena Anggara yakin pasti itu yang sedang Puri pikirkan saat ini. Aku hanya membangunkanmu. Lihat. Semua orang sudah pergi. Mata Puri menatap sekeliling. Ruangan tak lagi gelap, film juga telah berhenti diputar. Kursi yang semula terisi kini telah kosong. Hanya menyisakan mereka berdua. Puri langsung mengendurkan kewaspadaannya. Sebenarnya dia malu, tapi tentu saja Puri tidak akan memperlihatkan hal itu di depan suaminya. Ayo pulang, ajaknya dengan sikap sokul seolah tidak terjadi sesuatu baru saja. Puri juga langsung turun lebih dulu tanpa menoleh pada suaminya. Anggara tak mengatakan apapun. Ia hanya mengikuti istrinya dari belakang. Kepalanya nampak menggeleng dengan bibir tersenyum. Wanita yang teramat unik. Padahal tidak ada yang salah dengan wanita terlihat lemah, takut, atau tertidur secara tak sengaja. Tapi Puri seolah takut menunjukkan kekurangan dirinya. Halo. Di perjalanan, Anggara mendapat telepon dari mantan istrinya. Tantri. Halo, Mas. Ada apa? Nada bicara Anggara terdengar tak terlalu bersahabat. Sania mau tidur di tempat kamu. Kamu jemput? Ya, maksudnya. Anggara melirik jam tangannya. Sudah pukul 1 dini hari. Sania rewel, Mas. Dia minta tidur di rumah kamu. Ini aja dia belum mau tidur. Tantri sedikit kesal dengan cara bicara Anggara. Ini jam berapa, Tantri? Anggara tak habis pikir. Selama mereka pisah, Sania tak pernah bertingkah seperti ini. Ia yakin pasti ada campur tangan Tantri sampai putrinya menjadi begini. Aku juga tahu, Mas. Tapi Sanianya rewel gimana? Akunya juga capek, besok masih harus kerja. Kamu ayahnya, loh, Mas. Jangan mentang-mentang kamu punya istri baru. Kamu lupa tanggung jawab kamu. Sejak kapan aku melupakan tanggung jawabku? Anggara tak terima. Ya makanya jemput Sania sekarang. Jangan sibuk terus sama istri kamu. Aku tunggu di rumah. Tantri langsung menutup sambungan telepon dengan nafas memburu. Kedatangan wanita itu benar-benar membuat mantan suaminya berubah. Padahal saat dengan pasangan-pasangan sebelumnya, ia masih bisa mengendalikan perhatian Anggara.
Masalahnya, pasangan baru Anggara bukan wanita lemah lembut yang dengan mudah ia kendalikan. Kenapa sih, sayang marah-marah? Doni penasaran apa yang membuat istrinya marah. Lebih tepatnya ia penasaran apakah ini ada hubungannya dengan Puri. Mengingat Tantri seringkali mengeluhkan tentang istri baru mantan suaminya. Sejujurnya Doni sangat terkejut saat pertama tahu kalau Puri lah yang menjadi istri Anggara. Dan yang lebih membuatnya semakin kaget, Puri ternyata bukan lagi gadis lemah lembut dan ceria yang ia kenal dulu. Bahkan Puri dengan berani menantang Tantri yang ia kenal sangat keras selama ini. Mas, kayaknya aku butuh bantuan kamu lagi. Bantuan apa, sayang? Bantu aku singkirin perempuan itu. Caranya seperti biasa. Tantri menaikkan sudut bibirnya. Ia benci sekali dengan Puri. Melihat Puri hancur tentu akan menjadi hiburan yang sangat menyenangkan untuknya. Sementara Doni yang justru tak yakin. Karena cara itu sudah pernah ia lakukan di masa lalu. Kamu yakin? Kenapa enggak, Mas? Justru dia harus kita buat lebih hancur dari perempuan-perempuan sebelumnya. Bahkan kalau perlu kita rencanakan yang lebih sadis dari sebelumnya. Tapi dia sudah jadi istri Anggara. Justru karena dia sudah menjadi istri Mas Anggara, Mas. Dia ancaman besar untuk kita. Kalau dia punya anak, Sania harus berbagi warisan dengan anaknya. Bagaimana kalau anaknya ada 3, 4? Bagian Sania juga akan semakin mengecil. Tantri ingat, mantan suaminya ingin sekali punya banyak anak. Tapi waktu itu ia tak menyanggupinya. Karena memiliki banyak anak, hanya akan merusak bentuk tubuhnya. Tantri tak mau itu terjadi. Makanya ia cukup punya 1 anak saja. Tapi bisa menjanjikan masa tua yang cemerlang untuknya nanti. Kenapa sih, Mas, kok kamu kayak ragu? Padahal biasanya kamu selalu semangat. Tantri menyadari ada yang berbeda dengan raut wajah suaminya. Mereka selalu bisa bermain bersih. Sejauh ini semua aman-aman saja. Bukan, sayang. Kamu bilang ingin melakukan sesuatu yang lebih sadis. Aku hanya sedang memikirkan caranya. Suruh orang untuk menggwilwir dia ramai-ramai. Lalu kita bunfeh dia. Kamu yakin? Kenapa enggak? Rencana kita tidak pernah gagal. Tapi, apa harus dibunfeh? Sejujurnya, melihat Puri yang dewasa cukup membangkitkan naluri iblis dalam diri Doni. Bahkan akhir-akhir ini ia seringkali membayangkan Puri saat melakukannya dengan Tantri. Aura kecantikan Puri sama sekali tak memudar, malah semakin membuatnya sulit menahan diri. Dia harus lebih menderita dari perempuan-perempuan sebelumnya. Kita mau kemana? Puri memang tak begitu hafal jalan. Tapi sepertinya jalan yang mereka lewati cak mengarah ke jalan pulang. Menjemput Sania. Anggara menjawab singkat. Masih kesal dengan sikap Tantri. Menjemput Sania. Puri mengintip jam tangannya. Sudah pukul 1 dini hari. Kalau kamu mengantuk tidur saja. Anggara kemudian ingat, tadi istrinya sampai tertidur di bioskop. Sekarang juga sudah dini hari, Puri pasti lelah dan ingin istirahat. Tapi ia harus menjemput Sania. Kenapa harus dijemput sekarang? Sebentar lagi pagi kalau bocah itu ingin datang ke rumah. Tapi Anggara malah diam dan tak memberinya jawaban. Apa kamu tidak bisa sedikit bersikap baik pada Sania? Anggara menoleh ke Puri dengan tatapan memohon. Tergantung. Kalau dia baik, aku juga baik. Kalau dia menyebalkan, aku juga akan bersikap sama. Puri heran sebenarnya. Tapi ia akan tetap pada pendiriannya. Ia tidak ingin terlalu berbaik hati pada orang lain. Meskipun itu pada anak kecil. Karena Puri kapok. Kebaikannya selalu dibalas dengan kekecewaan. Anggara diam. Ia tahu tak bisa memaksa Puri. Ia jelas tahu bagaimana karakter istrinya itu. Tapi diamnya Anggara justru membuat Puri bertanya-tanya. Melihat seriusnya wajah suaminya itu. Sepertinya ada masalah pelik dengan putrinya. Papa.
Sania menyambut papanya dengan senyum sumringah. Tapi setelah melihat kehadiran Puri, senyum di bibir Sania perlahan memudar. Ia pikir ayahnya datang sendiri. Tasnya sudah disiapkan. Anggara tak ingin berbasa-basi dengan Tantri. Sudah, Mas. Jangan lupa besok bekal buat Sania. Tantri melirik ke Puri yang nampak acuh berdiri di belakang Anggara. Ada Doni juga di sana yang membuat Puri merasa sangat risih dan ingin segera pergi. Ya sudah. Ayo. Anggara menggandeng Sania tanpa berpamitan pada Tantri. Yang tentu saja hal itu semakin membuat Tantri murka. Apalagi ketika ia melihat mantan suaminya itu menggandeng Puri juga di tangan satunya. Di belakang, Doni nampak menelan air liurnya. Merasa begitu terang-suang hanya dengan melihat Puri dari kejauhan. Apa kali ini eksekusinya ia lakukan sendiri? Rasanya ia tak ikhlas kalau harus berbagi dengan bajingan lain. Kenapa papa datang sama Tante Puri? Tanya Sania sembari melirik ibu tirinya yang duduk di depan, di samping ayahnya. Karena Tante Puri istri papa. Kenapa Sania? Ada masalah apa? Kenapa jam segini kamu minta dijemput? Anggara bertanya dengan nada dingin dan itu sedikit membuat Sania takut. Sania, kangen papa. Setiap hari kita ketemu, Sania. Kalau setiap hari ketemu, Sania nggak boleh kangen. Sania terdengar merajuk. Boleh. Tapi harus tahu waktu. Lain kali kalau Sania minta jemput malam-malam. Papa tidak akan mau menjemput Sania. Kenapa? Karena malam waktunya istirahat. Besok Sania juga harus sekolah. Papa tidak mau Sania terganggu sekolahnya karena mengantuk dan tidak konsentrasi. Sania diam dengan air mata yang mengambang di pelupuk matanya. Tangan kecilnya saling meremas satu sama lain. Atau Sania tinggal saja di rumah papa. Daripada bolak-balik ke sana kemari. Kalau Sania tinggal di rumah papa, mami boleh ikut. Tidak boleh, tegas Anggara. Kenapa? Anak-anak lain tinggal sama papa mamanya dalam satu rumah. Papa dan mami sudah berpisah, Sania. Papa sudah punya Tante Puri, dan mami sudah punya Papi Doni. Kami tidak bisa bersama, Sania. Anggara bingung, bagaimana harus memberi pengertian pada Sania. Padahal ia dan Tantri berpisah saat Sania masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Tapi ternyata perceraian tetap membuat seorang anak tidak menerima begitu saja. Papa sama mami nggak bisa nikah lagi. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang papa cintai bukan mami lagi, tapi Tante Puri. Anggara bisa menangkap ekspresi kaget di wajah Puri. Begitu sebaliknya, cinta mami sekarang untuk Papi Doni. Suatu saat Sania akan mengerti. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.